รู้จะคิดจะแกล้งกันเธออยากเห็นน้ำตาของฉันใช่ไหมแค่เธอบอกให้เธอรู้ว่าใจฉันนั้นยังกังวลแค่ไหนก่อนจะพูดอะไรใหม่จะขอจะสัญญาว่าจะทำให้เธอไม่ฉันต้องเสียใจความรักของเราไม่ใช่ไหมในความฝันเราไม่เกินใช่ไหมใจเธอนั้นมันจะไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ความรักของเรายังคงเหมือนเดิมอยากจะขอเธอพูดที่นี้บอกกับฉันว่าเธอจะคิดที่นี้บอกกับฉันให้ฉันใจสักทีว่าความรักของเรายังคงเหมือนเดิมใช่หรือเปล่าทำไมเธอจึงใจร้ายเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นคนคิดมากทำให้ใจฉันวุ่นวายเป็นแบบนี้แล้วใครจะรับผิดชอบอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าใจฉันนั้นยังกังวลแค่ไหนก่อนจะพูดอะไรใหม่จะขอจะสัญญาว่าจะทำให้เธอให้ฉันก็บอก ใช่ไหมในความฝันเราไม่เคยใช่ไหมใจตอนนั้นมันจึงจะเปลี่ยนไปแต่ความรักของเรายังคงเหมือนเดิมอยากจะขอเธอพูดที่นี้บอกกับฉันว่าใจที่คิดที่นี้บอกกับฉันให้ฉันใจสักทีว่าความรักของเรายังคงเหมือนเดิมฉันจะเสีย ใช่ไหมในความฝันเรายังมีกันใช่ไหมใจตอนนั้นมันจะไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ความรักของเรายังคงเหมือนเดิมอยากจะขอเธอพูดที่นี้บอกกับฉันว่าเธอจะคิดที่นี้บอกกับฉันให้ฉันใจสักทีว่าความรักของเรายังคงเหมือนเดิมใช่หรือเปล่า ไม่งั้นก็ไม่อยู่ละOke, jadi halo teman-teman semua. Karena waktu udah menunjukkan pukul 3 tepat nih. Nah, kita mulai aja ya acaranya. Jadi, selamat sore teman-teman. Selamat datang di acara Isaac Info Session khusus FEB dengan tema Welcome to Thailand. Sawadee-krap. Nah, sebelum masuk ke inti acara kita pada sore hari ini, alangkah baiknya nih kita berdoa dulu ya teman-teman. Untuk doa, aku akan dibantu nih oleh Ibu Pendetanya Isaac. Oke, jadi Ibu Monica dipersilahkan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Raja di atas segala raja Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan posisi kami, Tuhan, kiranya Engkau berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati juga pembicaranya juga Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, baik, terima kasih Bu Monica. Nah, sebelumnya aku ingin tahu nih, mood kalian tuh hari ini apa? Bisa ditunjukin lewat emoticon di kolom komentar ya teman-teman.
Aku kasih waktu 7 detik deh. Coba aku mau lihat mood kalian hari ini gimana. Oke. Wah, macam-macam ya ini. Ada yang sedih, ada yang lagi falling in love tuh apa-apa tuh. Oke. Wah, banyak ya, ini bermacam-macam ya mood kalian ya. Ada yang sedih, ada yang bahagia. Nah, semoga dengan kalian ngikutin info session kita kali ini, itu bisa membuat mood kalian tuh naik atau tambah naik lagi nih. Jadi, karena kita udah tahu mood kalian, jadi kita di sini berusaha buat meningkatkan mood kalian nih, atau nge-boost mood kalian. Karena di sini itu kita akan ajak kalian jalan-jalan virtual ke Thailand melalui pengalaman Global Volunteer dari IP Returnee kita nih. Oh yeah, for information, kalau di ISEC itu, orang yang habis pulang dari Global Volunteer itu kita sebut dengan nama IP Returnee, teman-teman, atau Exchange Participant Returnee. Begitu ya, teman-teman. Nah, oh ya, di sini aku juga mau berterima kasih dulu nih sama Mas Ryan, selaku perwakilan dari BKHI yang udah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara kita pada sore hari ini. Gitu. Oke, baik. Jadi karena aku juga belum memperkenalkan diri aku nih, langsung aja ya aku memperkenalkan diriku dulu. Jadi mungkin aku pakai cara yang beda nih, biar caranya beda dari yang lain. Pakai apa ya? Oh, gini aja. Mungkin aku pakai pantun aja, teman-teman. Biar caranya beda. Jadi, kak pantunnya gini. Anak kecil berlari-lari sambil tertawa. Hehehe. Perkenalkan, nama saya Astrid, mahasiswa jurusan akuntansi. Nah, itu adalah pantun perkenalan dari aku, teman-teman. Oh ya, sama mau nambahin aja nih. Di ISEC in UKSU ini, itu posisiku sebagai tim leader dari physical marketing. Dan di webinar kali ini, aku juga bakal dibantu sama teman aku nih. Kayak yang udah teman-teman lihat di layar ya, sebelah kiri itu ya ada orang. Nah itu namanya Kak Kavita, teman-teman. Dia yang akan bantuin aku di webinar kita kali ini. Oke, jadi Kak Kavita bisa open mic dulu buat memperkenalkan dirimu. Silakan. Oke, terima kasih Kak Astrid. Nah, jadi tadi gara-gara Astrid udah memperkenalkan diri pakai pantun, otomatis aku juga bakal balas pakai pantun dong ya. Oke, gini pantunnya. Di kebun binatang lihat primata. Cakep. Oke. Lah kok mirip sama si dia? Perkenalkan, nama saya Kavita, mahasiswi akuntansi juga. Iya, itu pantunnya. Oke, jadi udah kelihatan ya teman-teman, kita sama-sama anak-anak ekonomi, anak FEB. Karena kita lagi ada di ISEC Info Session khusus FEB. Yeay. Oh ya, sebelumnya kebetulan saya juga bagian dari member ISEC di UKSW, dan posisi saya sebagai anaknya Kakak Astrid di Physical Marketing, sebagai kreatif tim, begitu. Oke, udah cukup perkenalan dari saya. Silahkan dilanjutkan Kakak Astrid, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kavita sudah memperkenalkan dirinya. Oh ya, tadi itu anak pungut ya guys, lebih tepatnya bukan anak bawahan. Oke, nah sekarang kita langsung aja nih masuk ke inti acara kita kali ini. Oke, jadi aku yakin nih beberapa dari kalian yang ikut webinar ini pasti punya beberapa pertanyaan. Kayak ISEC itu tuh apa sih? Kok ini sukanya ngirim-ngirim email di email studentku? Terus ISEC itu tuh sebenarnya apa? Begitu kan teman-teman? Nah, di sini kita akan jelasin juga nih tentang ISEC itu apa dan bagaimana. Oke, jadi ISEC itu apa sih? Jadi intinya ISEC itu adalah organisasi pemuda terbesar dan berskala internasional. Nah, kita juga berada di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB langsung loh guys. Dan program kita itu adalah menjaga dan membantu tercapainya ke-17 goals PBB atau SDGs, atau bisa kita sebut dengan Sustainable Development Goals. Nah, ini nih untuk definisi dari ISEC sendiri. Sudah bisa dilihat di layar ya teman-teman. Jadi, ISEC adalah organisasi internasional yang dijalankan oleh pemuda untuk pemuda. Jadi, ini tuh organisasi non-pemerintah dan juga non-profit, teman-teman. Di mana ISEC ini itu menyediakan pengembangan kepemimpinan atau leadership skill, lalu juga ada magang lintas
budaya, atau untuk kalian yang mau magang di luar negeri bisa pakai ISEC. Lalu dan pengalaman relawan pertukaran globalis atau yang kita sebut dengan IP tadi ya teman-teman. Nah, organisasi ini itu tuh juga berfokus pada pemberdayaan kaum muda untuk membuat dampak sosial yang progresif teman-teman. ISEC ini juga terhubung loh dengan 126 negara dan terdiri dari 42.000 pemuda di seluruh dunia. Dan for information lagi nih teman-teman, organisasi ISEC ini itu juga tersebar di beberapa universitas di Indonesia. Kayak contohnya ISEC UGM juga ada, ISEC Undip, lalu ISEC Universitas Indonesia, lalu dan masih banyak lagi pokoknya teman-teman. Nah, untuk organisasi ISEC yang ada di UKSW ini, itu namanya ISEC in UKSW namanya. Itu teman-teman. Nah, organisasi ISEC ini itu berdiri dari tahun 1948, di mana visi dari ISEC ini adalah Peace and Fulfillment of Humankind's Potential. Kayak yang udah ada di layar itu ya teman-teman. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu visinya tuh namanya perdamaian dan pemenuhan potensi manusia. Nah, bahkan dari tahun 1948 sampai tahun sekarang ini teman-teman, visinya ini itu nggak pernah berubah teman-teman. Jadi sudah totalnya ya dari tahun 48 sampai sekarang ini udah ada 73 tahun kalimat ini tuh nggak berubah-berubah guys sebagai visi dari ISEC. Keren ya guys ya, 73 tahun nggak berubah-berubah. Oke. Nah, setelah tadi kita udah membahas tentang visinya, lalu bagaimana sih cara ISEC mencapai visi itu? Nah, jadi ISEC percaya nih, untuk mencapai tujuan tersebut itu perlu adanya cross-cultural exchange atau pertukaran lintas budaya, teman-teman. Karena dengan adanya cross-cultural exchange ini, secara nggak langsung juga akan mendevelop leadership skill kita. Lalu kita bisa mendevelop juga communication skill kita, dan masih banyak lagi pokoknya. And for your information lagi nih, ISEC sendiri itu udah mendeliver lebih dari 300.000 pengalaman cross-cultural exchange sejak ISEC ini dibangun, teman-teman. Bahkan, tahun kemarin aja nih, ISEC itu dapat mendeliver 90.573 experience. Angka yang sangat fantastis, bukan? Keren ya, teman-teman? Oke, setelah kita membahas tugas dari ISEC secara globalnya, lalu tugas organisasi ISEC di UKSW itu sendiri apa? ISEC di UKSW itu kayak apa sih? Nah, jadi seperti yang sudah kalian lihat di layar ya teman-teman. Jadi tugas kita itu adalah untuk mendeliver pertukaran lintas budaya ke para mahasiswa dan mahasiswi yang ada di UKSW. Nah, dengan cara apa nih dan melalui apa? Nah, itu kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini guys, melalui melalui yang namanya program Global Volunteer ini, teman-teman. Jadi, Global Volunteer itu sama artinya yaitu dengan volunteering ke luar negeri dan menjalankan salah satu goals dari PBB atau yang namanya SDGs tadi. Nah, Global Volunteer itu durasinya tuh dari 6 sampai 8 minggu, teman-teman. So, dengan kalian ikut program Global Volunteer ini, itu tuh kalian bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan dunia. Kayak apa nggak keren tuh guys? Nah, selain itu kalian juga dapat nih work experience-nya. Kalian juga bisa ngembangin jiwa leadership kalian juga. Lalu juga bisa ngembangin yang namanya cross-cultural understanding dan masih banyak lagi manfaat dari Global Volunteer itu. Lalu di Global Volunteer ini juga pemuda itu diajak untuk lebih peduli dan menyadari betapa kompleksnya permasalahan di dunia saat ini. Melihat dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs tadi ya teman-teman, yang ada 17 poin tadi. Nah, di mana permasalahan dunia itu harus perlu diperbaiki untuk mencapai kedamaian, terus kesejahteraan, kemakmuran, dan sebagainya. Nah, di ISEC ini melalui program Global Volunteer memberikan kesempatan kepada kita untuk ikut mengambil bagian untuk mencapai salah satu SDGs melalui proyek-proyeknya. Oh ya, sebenarnya ISEC ini terdapat 3 program, teman-teman. Yang pertama itu yang namanya Global Volunteer, yang ini ya teman-teman. Yang kedua itu adalah Global Talent, dan yang ketiga adalah Global Teacher. Begitu, teman-teman. Nah, untuk penjelasan berikutnya nih, akan
dijelaskan atau aku akan dibantu oleh Kak Kavita yang cantik tadi, teman-teman. Oke, jadi Kak Kavita dipersilahkan. Oke, terima kasih Kakak Astrid. Oke, jadi ini bakal menjelaskan tentang 4 leadership skill. Jadi, this is the 4 qualities that you need as a global leader. Ini intinya adalah 4 leadership skill yang saat ini sedang dibutuhkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Dan melalui ISEC, kalian bisa mengasah soft skills leadership kalian. Dan ini terdiri dari apa aja sih? Ada 4. Ada empowering other, ada self-aware, ada solution-oriented, dan yang terakhir adalah world citizen. Untuk yang empowering other, itu jadi kalian di ISEC itu sangat mengimplementasikan ciri manusia sebagai makhluk sosial. Kalian pasti akan terlibat dan berkomunikasi dengan semua macam orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan of course, mengesampingkan kepentingan pribadi. Inilah cara kalian untuk empowering people di sekitar kalian to achieve a bigger purpose. Terus yang kedua adalah self-aware. Jadi di sini kalian berusaha untuk melampaui apa yang udah kalian tahu tentang diri kalian sendiri. Jadi kalian bisa membuka dunia yang baru, kalian bisa menemukan nilai-nilai positif, kekuatan kalian, menjelajahi minat kalian, dan mulai dari situlah kalian itu akan lebih self-aware, atau yang kita tahu sebagai sadar akan diri kalian sendiri. Gitu. Yang ketiga adalah solution-oriented. Nah, kita tahu bahwa menjadi sukarelawan di luar negeri itu nggak bakal mudah, nggak ada yang gampang di dunia ini. Tapi melalui tantangan itulah yang membuat kita menjadi lebih mudah untuk beradaptasi, belajar berpikir lebih cepat, belajar untuk mengambil resiko, karena ada ketidakpastian tersebut kan, dan belajar bagaimana menjadi orang yang lebih solution-oriented. Dan yang terakhir, the last but not least, adalah world citizen. Jadi saat berkontribusi di ISEC, kalian dapat melihat impact yang kalian lakukan itu secara real time. Dan ini akan menjadi bukti bahwa kalian memang interested in world issues dan membuat perbedaan yang jauh lebih baik bagi dunia. Gitu. Itu adalah 4 leadership skill yang saat ini kalian bisa asah melalui Global Volunteer di ISEC. Dan selanjutnya, udah dijelasin dikit sama Kak Astrid sebelumnya tentang satu produk ISEC, yaitu Global Volunteer tadi kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok harus Global Volunteer-nya ISEC? Nah, karena, aku mau jawab, karena Global Volunteer itu memberikan kesempatan kalian yang pertama, untuk merasakan budaya yang baru. Jarang banget kan kalian bisa merasakan berada di luar negeri, tinggal, dan bahkan menjadi sukarelawan bersama orang-orang dari segala penjuru dunia. Dan kalian udah bisa bayangin nih hal-hal baru apa yang bakal kalian pelajari lewat Global Volunteer di ISEC. Dan yang kedua adalah bisa berimpact kepada diri kalian sendiri. Seperti leadership value yang udah dijelaskan sebelumnya, di Global Volunteer ini, kalian ditantang untuk belajar sesuatu yang baru, keluar dari comfort zone kalian sehingga kalian menemukan versi terbaik dari diri kalian. Dan yang ketiga, yang terakhir nih, enggak cuman bakal berimpact ke kalian sendiri, tapi apa yang kita lakukan itu juga akan berimpact kepada lingkungan sekitar kita. Kenapa? Karena kita berpartisipasi dengan mengimplementasikan Sustainable Development Goals ini. Nah, jadi kita tahu bahwa SDG ini memberantas semua hal mulai dari kemiskinan, kelaparan, buta huruf, ketidaksetaraan gender, hingga perubahan iklim. Jadi kalian bisa lihat, bisa tinggal pilih aja dari 17 goals di sini, mana yang cocok sama kalian, dan kami, kakak-kakak ISEC dengan senang hati akan membantu kalian untuk mendapatkan negara yang sesuai dengan apa yang kalian minati. Gitu. Nah, setelah kalian udah pasti fix atau ikut Global Volunteer dari ISEC, kalian itu akan disuguhi sama tabel kayak gini. Ini namanya adalah exchange standard. Di slide ini bahwa ada 16 poin, ada 16 nomor ya teman-teman, mulai dari sebelum berangkat atau preparation atau yang warna kuning itu, saat kalian udah terjun atau experience atau yang warna oranye, dan saat kalian udah pulang atau post experience yang warnanya hijau toska. Nah, ke-16 poin ini adalah janji kami untuk kalian, apa yang kalian bisa expect dari kita.
Dengan adanya exchange standard ini tandanya bahwa Isaac itu transparan dan pengen yang terbaik untuk para customer-nya. Of course, seperti yang aku katakan tadi, karena ini adalah janji kita untuk kalian para calon exchanger, kalian bisa minta atau tagih ke kita kalau misalnya salah satunya itu nggak terpenuhi. Jadi udah pasti terjamin banget kalau kalian bisa ikut Global Volunteer di Isaac. Misal ya, contoh nomor 7, itu yang di preparation standard yang warna kuning, nomor 7 kan akomodasi yaitu. Nah, misal akomodasi kalian itu nggak terfulfill. Nah, kami, kakak-kakak Isaac itu akan mencari penyelesaiannya. Kalau misalnya dirasa nggak memungkinkan, kami nggak akan merekomendasikan proyek ini lagi kepada kalian dan para exchanger selanjutnya. Jadi, dengan melihat 16 aspek ini, kami memastikan bahwa kalian itu dapat mendapatkan pengalaman terbaik pada hidup kalian, dalam hidup kalian, gitu. Nah, biar lebih melek, biar lebih seger, nggak bosan sama tulisan-tulisan aja, nggak bosan sama suaraku, sama suaranya Astrid, ini sekarang kita lihat video singkat yang berkaitan dengan Isaac. Bisa diputar? Makasih. Oke, itu terima kasih Kak Cia udah ditayangkan videonya. Jujur pertama kali aku lihat video ini tuh merinding, jujur. Soalnya karena tergugah banget lihat video kita tuh harus bener-bener kasih impact ke dunia kita sebagai generasi muda gitu. Jadi aku mau kasih penjelasan sedikit. Sebelumnya SDG yang udah kita bahas tadi ditetapkan oleh United Nations atau yang kita tahu sebagai PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000-an. Nah, batas waktu kita untuk mencapai 17 SDG tersebut adalah tahun 2030, yang berarti kita masih punya sekitar 9 tahun untuk mengubah masa depan dunia. Saat ini banyak hal, kita tahu di dunia itu banyak hal yang berantakan atau nggak adil sama sekali, tapi kita tahu bahwa kita bisa mengubah selama kita melakukan sesuatu yang real. Niatnya aja itu nggak cukup loh teman-teman, jadi kita harus act, kita harus terjun langsung. Kita harus berpikir bagaimana membuat tujuan ini relevan di semua negara dan mengumpulkan orang-orang untuk berkontribusi menyuarakan pendapat dan opini mereka. Jadi bakal keren banget nggak sih dampak yang kita bisa buat jika semua orang tuh tahu tentang Sustainable Development Goals tadi. Di video sebelumnya kan ada gambar jam yang terus berdetik kan, yang kayak TikTok yang kayak nyusu-nyusu kita. Nah itu artinya ini merupakan tugas kita sebagai generasi muda untuk mengubah hal-hal yang kurang baik tersebut. Mulai dari sekarang. Soalnya kalau nggak sekarang, siapa lagi sih? Kapan lagi? Ya nggak sih? Karena ingat, goals kita itu harus tercapai di tahun 2030. 9 tahun lagi, udah 2021. Jadi terlepas dari apa yang udah dipikirkan oleh generasi yang lebih tua, kita ini tuh pemuda. Dan sebagai pemuda,
kita adalah pemimpin dunia. Jadi merupakan tanggung jawab kita untuk mengambil tindakan dan berkontribusi pada SDG, 17 SDG tadi. Nah, jadi tunggu apa lagi? Jangan serahkan pada pemerintah, nggak usah cuma niat aja, mari kita mengotori tangan kita dan bekerja untuk dunia yang kita inginkan, untuk dunia yang lebih baik, for the better future, kalau di tulisan ini. Let's join ISEC, Global Volunteer and Act for the Better Future. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Kavita. Benar ya teman-teman, kayak yang dijelasin sama Kak Kavita tadi. Jadi kita lebih baik itu mengotori tangan kita sendiri ya. Jadi kalian bisa ikut nih Global Volunteer ini. Begitu. Oke, biar kita nggak berlama-lama di sini, kita langsung aja panggil speaker kita. Tapi sebelumnya aku akan bacain dulu profil singkat dari speaker kita ini. Oke, bisa. Nah, ini nih teman-teman, kalian kan sebenarnya udah bisa melihat kan siapa speaker kita yang dari email yang udah kita share ke kalian. Nah, jadi nama pembicara kita kali ini yaitu Kak Iswatun Casana atau biasa kita panggil dengan Kak Nana nih. Nah, di sini aku bakal bacain dulu profil singkat dari Kak Nana. Jadi, Kak Nana adalah Thailand's EP Returnee dari Project Krabi Rumba di tahun 2019 yang lalu. Lalu dia, Kak Nana ini, itu tuh sebagai alumni dari Fakultas Bahasa dan Seni, teman-teman, atau FBS di UKSB juga. Nah, Kak Nana ini, S1-nya ini mengambil program Language Education Program, atau ELEP, teman-teman. Lalu, sekarang nih, Kak Nana lagi menjalankan program studi S2-nya, teman-teman, di Universitas 11 Maret, atau UNS. Dan dia di UNS ini dia mengambil ini teman-teman, School of English Language Education Program. Nah, langsung saja ya teman-teman, biar gak lama nih, kita langsung aja panggil pembicara kita, Kak Nana, dipersilahkan. Oke, terima kasih Astrid atas waktunya. Selamat sore semuanya, selamat datang di info session virtual dari ISEC yang diadakan khusus untuk anak-anak FEB. Tadi udah kenalan ya, jadi kalian bisa panggil aku Nana aja gitu. Langsung mulai aja kali ya. Oke, next. Oke, jadi di sini aku sebagai EP Returnee atau Exchange Participant Returnee dari program ISEC, salah satu program ISEC yaitu Global Volunteer, dengan nama Project Krabi Rumba yang diadakan di Thailand tahun 2019. Kemudian di sana itu aku di bawah House ISEC Thammasat University yang kampusnya ada di Rangsit, Thailand. Kemudian tempat kerjanya aku itu ada di Wat Hau School, di mana itu adalah sekolah negeri yang ada di bawah pemerintahan kerajaan Thailand gitu. Oke, next. Oke, jadi kalau masih ada yang bertanya-tanya nih, di sana itu ngapain aja sih Kak? Terus di sana itu ngajar siapa gitu. Jadi kita itu dari ISEC-nya sendiri udah dikasih job role. Kita itu di sana ngajar bahasa Inggris yang associated dengan SDG nomor 4 gitu. Di mana itu adalah program pengembangan untuk di bidang pendidikan gitu. Kemudian di sana itu ngajar murid dari umur 6 sampai 12 tahun, tetapi kemarin waktu di project aku itu aku dapat kelas dari kelas TK sampai kelas SMP kelas 9 gitu. Jadi itu di PPT juga udah disebutkan, some volunteer will be teaching G7 until G9 students as well gitu. Jadi beda-beda, setiap volunteer yang berangkat itu akan dibagikan kelas yang beda-beda gitu. Kemudian di sana program di sana itu sekitar 6 minggu. Jadi 6 sampai 8 minggu sebenarnya. Jadi kebetulan kemarin yang punya aku itu 6 minggu, tetapi ada juga program yang lamanya itu 8 minggu gitu. Oke, next. Oke, jadi perjalanan untuk bisa berangkat ke Thailand sebenarnya tidak mudah ya teman-teman, kalau kemarin menurut pengalaman aku. Jadi aku sempat juga aplikasinya itu di reject sama beberapa project gitu. Di antaranya ini
ada 3 proyek yang menolak aplikasiku pada saat itu, sampai akhirnya satu proyek yaitu Krabi Rumba yang ada di Thailand itu menerima aplikasiku pada lamaran yang terakhir. Itu lamaran paling terakhir aku pada waktu itu. Kalau emang lamaran itu nggak diterima, ya udah aku nggak bakal berangkat. Jadi kebetulan project Global Volunteer ISEC yang ada di UKSW itu udah kerjasama sama fakultasku untuk bisa ngadain internship, overseas internship, di mana itu nanti bakal dinilai sebagai nilai magang gitu. Jadi sekalian ikut program Global Volunteer, tapi mahasiswanya juga bisa sekalian dapat nilai magang gitu. Oke, ini ada sekilas gambaran untuk timeline untuk proses aplikasinya. Ada applied, accepted, payment, confirm, preparation survey, kemudian experience survey, kemudian sampai akhirnya nanti pulang ke Indonesia itu nanti statusnya akan berubah menjadi completed. Itu nanti pasti akan dijelasin sama anak-anak ini ya, kakak-kakak ISEC. Kalau emang kalian berminat, nanti tanya-tanya langsung aja sama mereka gitu. Oke, next. Kemudian ya, ketika dapat acceptance note ini, berarti applicants atau calon exchange participant itu sudah dinyatakan untuk bisa berangkat ke negara yang dituju gitu. Nah, di situ di acceptance note ini, contohnya ini ya, di situ sudah ada role description-nya. Nanti itu SDG berapa aja yang bakal dicakup di dalam project itu. Kemudian ada main activities, di mana itu adalah job role itu tadi, di mana teman-teman nanti misalnya milih untuk ngajar, maksudnya milih untuk project untuk ngajar di sebuah SD aja gitu. Itu nanti juga ada main activities-nya di situ gitu. Kemudian di acceptance note ini juga, ada rincian project fee dan syarat kemudian logistik yang akan disediakan oleh host ISEC yang ada di sana gitu. Ini contohnya ada project fee-nya, ada outgoing fee-nya, kemudian itu nanti akan dibayarkan kepada host ISEC dan home ISEC-nya. Kemudian ini ada logistik yaitu akomodasi yang akan beberapa akomodasi yang akan di-cover oleh host ISEC yang ada di negara tujuan kita gitu. Oke, oh ya, yang paling penting itu adalah poin yang paling bawah yaitu health insurance. Ketika kita berangkat ke Thailand juga ya, ke negara tujuan kita itu diwajibkan untuk punya international health insurance, di mana itu nanti teman-teman nggak usah khawatir, itu nanti bakal dibantu oleh home ISEC kita ya, yaitu ISEC in UKSW gitu. Itu next. Oke, ini project timeline yang kemarin aku ikutin. Dari arriving at Krabi Airport itu nanti bakal dijemput sama host ISEC-nya di sana. Kemudian ada IPC atau Incoming Preparation Camp. Di situ nanti kita bakal kenalan sama volunteer-volunteer lain dari berbagai negara gitu. Kemudian proses ngajarnya, proses yang benar-benar proses yang benar-benar kerjanya itu selama 4 minggu aja, sekitar 4 minggu aja. Kemudian nanti di akhir project juga bakal ada semacam farewell party dari host ISEC di negara yang teman-teman tuju gitu. Oke, next. Oke, ngomongin tentang culture shock, semua host ISEC di negara yang teman-teman tuju itu pasti sudah menyiapkan beberapa kemungkinan dan beberapa expected things that exchange participants should know gitu. Jadi kita itu selama IPC itu tadi kita dikasih tahu tentang dress code-nya, kemudian basic living cost-nya, kemudian apa sih hal-hal sensitif apa sih yang nggak boleh dibahas dengan orang-orang lokal di sana. Nah, ini contohnya nomor 3 di Thailand itu kita nggak boleh ngomongin tentang political issues karena itu terlalu sensitif untuk dibicarakan dengan orang-orang lokal yang ada di sana, apalagi kita stranger gitu ya, kita foreigner di sana gitu. Kemudian mereka juga menjelaskan tentang religius di sana, keyakinan orang-orang lokal di sana, di mana kita itu ditekankan untuk bisa
toleransi dengan keyakinan orang yang ada di sana gitu. Kemudian ada Thai culture juga di sana. Mereka juga bakal jelasin gimana sih caranya orang-orang Thailand itu bersosialisasi, kemudian caranya orang-orang Thailand itu welcome foreigners seperti itu. Kemudian next, ya ini sebenarnya sebuah challenge untuk menurut aku ini sebuah challenge untuk aku dan teman-teman volunteer dari Indonesia yang lain. Ini hasil apa? Jadi language socialization with the locals itu sebuah challenge yang bakal sering terjadi kepada IP yang berangkat ke negara tujuan masing-masing gitu. Kenapa? Karena satu, kita itu mengunjungi sebuah negara yang first language atau bahasa ibunya itu berbeda dengan kita, kemudian mereka itu bukan native language, di mana mereka tidak semua dari mereka itu bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Ini sebuah tantangan tersendiri buat aku selama melaksanakan program overseas internship di sana, di mana aku harus bisa berkomunikasi dengan orang-orang lokal di sana, yaitu sama host family-nya, kemudian dengan teacher yang ada di sekolah yang aku tempatin, kemudian dengan keluarga sekitar rumah host family-nya gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Setiap exchange participant itu diikutkan dalam setiap pertemuan guru-guru di sana. Ini contoh rapatnya, kemudian ada beberapa rapat yang aku hadirin, kemudian aku juga dilibatkan dalam sebuah upacara. Kalau di Indonesia upacara setiap hari Senin itu ya, upacara rutin gitu. Di sana juga ada. Nah, itu disuruh ngasih speech, tetapi dengan bahasa Inggris, di mana mereka itu sebenarnya juga mungkin ada yang nggak paham gitu ya. Nah, gimana nih caranya biar caranya untuk facing the challenge gitu. Kalau dari aku sendiri itu belajar untuk bisa ngomong setidaknya sepatah dua patah kata dalam bahasa Thailand, di mana mereka pasti bakal kayak, dia bisa nih bahasa kita, berarti dia belajar nih bahasa kita, dia belajar budaya kita juga gitu. Nah, itu akan mengajak mereka untuk bisa itu akan mengajak mereka untuk pay attention dan respect ke kita sebagai foreigners yang datang di daerah mereka gitu. Kemudian next. Oke, ini salah satu contoh kegiatan yang ada di project aku kemarin. Jadi host Isaac-nya itu memfasilitasi untuk diadakannya English Camp, di mana kita diberi project dengan volunteer dari negara lain untuk mengadakan kegiatan English Camp ini. Jadi kita bekerja sama dalam satu tim. Jadi pada waktu itu diadakan beberapa kali rapat untuk bisa mengadakan acara ini. Jadi anak-anak dari beberapa sekolah yang ditempati oleh volunteers dari negara lain itu diajak untuk berpartisipasi dalam bikin kegiatannya nih. English Camp itu nanti ada beberapa pos misalnya ya, itu nanti ada kelas untuk pronunciation improvement, kemudian ada untuk speaking class improvement, kemudian ada kelas writing, kemudian juga ada kelas untuk DIY itu. Kayak gitu gambaran kegiatannya gitu. Ini ada beberapa contoh kegiatannya, dokumentasinya. Kemudian ini adalah cuplikan foto ketika saya mengajar anak-anak young learners gitu. Jadi ini umur TK dari umur 4 tahun sampai umur sekitar 10 tahun ya, SD kelas 6 gitu. Ini gambaran kegiatannya gitu. Ini mereka yang ada di kelas bawah, terutama di kelas TK sampai kelas sekitar kelas 2 kayaknya. Itu mereka aku ajak untuk gambar dan mengenal budaya dari negara lain, terutama budaya Indonesia, karena aku perwakilan dari Indonesia gitu kan. Nah, ini aku ajak mereka untuk membuat sebuah batik, jadi gambar batik gitu di
kertas HVS, kemudian kita warnain bareng-bareng gitu. Ini untuk kelas kecil, kemudian kelas besar, kelas yang agak besar ya, itu aku aja untuk mengenal budaya-budaya dari negara lain. Ini udah masuk ke ranah ASEAN dalam artian luas gitu. Jadi gini, jadi mereka aku ajak untuk belajar mengenal di misalnya ya, itu yang foto yang pertama itu mereka ada stiker di sini di jidatnya itu ada stiker. Jadi kita bermain kayak role play di dalam kelas. Jadi aku berusaha untuk mengenalkan mereka tentang dunia luar, dunia yang mereka oh ini loh kalau kamu bisa bahasa Inggris itu kamu bisa kenalan sama orang-orang di luar negeri gitu. Nah, aku berusaha untuk mengenalkan itu karena itu juga salah satu dari sekian job description yang diberikan oleh host Isaac yang ada di Thailand gitu. Gitu, ini contohnya teaching adult learners, ini umur SMP kelas 7 sampai kelas 9 gitu. Ini ruang kelasnya seperti ini. Kemudian di sana itu teman-teman nggak usah khawatir, kita nggak melulu diwajibkan untuk stay di rumah host family, kemudian membantu menyapu, mengepel, nggak seperti itu, oke? Ya terkadang kita harus membantu host family untuk membersihkan rumah karena kita kan sebagai ini ya kita tamu gitu ya, kita numpang istilahnya kita numpang hidup di sana gitu. Tapi host Isaac-nya juga memberikan kesempatan untuk kita bisa explore negara tujuan kita gitu. Jadi ini contoh foto-foto jalan-jalanku waktu di Krabi Province, Pleiparaya District, kemudian Surat Thani, Phuket, dan Bangkok. Itu semua teman-teman itu semua hampir semuanya itu free gitu. Kenapa free? Karena kita difasilitasi oleh host family kita gitu. Jadi host family-nya nggak galak guys, nggak galak. Host family-nya itu welcome semua karena mereka juga sudah berkoordinasi dengan host Isaac yang ada di sana. Ini dong diajak jalan-jalan dong exchange partisipannya supaya nggak homesick, kemudian supaya mereka nggak jenuh karena ngajar kemarin itu dikasih 25 jam per minggu gitu, udah kayak PNS kalau di Indonesia gitu. Tapi seru guys, serius. Karena kita bisa jalan-jalan gitu. Ini ada di Phuket, kemudian itu contoh kayak street food-nya seperti yang teman-teman tahu di Thailand itu banyak street food, kemudian banyak event-event yang kayak ditampilin di film-film Thailand yang kayak teman-teman pernah lihat ya, kalau teman-teman pernah lihat. Kemudian di Thailand juga ada komunitas Muslim. Jadi teman-teman yang Muslim tidak perlu khawatir karena di sana tidak semuanya menganut agama Hindu, agama Buddha maksud saya, maaf. Jadi tidak semuanya menganut agama Buddha. Di sana juga ada komunitas Muslim. Jadi teman-teman masih bisa teman-teman Muslim masih bisa bertemu dengan teman-teman Muslim yang ada di sana. Kemudian teman-teman juga bisa belajar di sana gimana sih komunitas Muslim di sana itu hidup bersosialisasi dengan orang-orang lokal yang ada di sana sebagai minoritas ya kalau di sana karena mayoritas berkeyakinan Buddha seperti itu. Kemudian untuk apa namanya next ya ini contoh foto juga, foto terakhir ini di beberapa tempat wisata juga. Ini ada di Pleiparaya District dan Surat Thani gitu. Jadi karena ikonnya Thailand itu gajah, jadi kemarin memaksakan diri untuk bisa melihat gajah, tetapi ternyata yang ditemui adalah patung gajah, tapi nggak apa-apa guys. Tetap ketemu gajahnya gitu ya. Oke, next. Belum connect ya, Cio. Oke, ngomong-ngomong tentang cost estimation, pasti teman-teman juga bertanya-tanya, berapa sih budget yang dikeluarkan untuk bisa ikut exchange partisipan ke luar negeri gitu. Terutama ini cost estimation berdasarkan pengalaman aku kemarin ya ke Thailand gitu. Jadi yang pertama yang paling basic ketika kita mau ke luar negeri,
kita pasti paspor. Teman-teman yang belum punya paspor harus membuat paspor. Kemudian untuk ke Thailand sendiri kemarin itu kita membutuhkan visa non-imigran tipe O, di mana itu nanti di bawahnya itu bakal dikasih keterangan kita itu volunteer AIESEC gitu. Kemudian yang kedua, kita harus beli tiket PP pulang pergi Indonesia Thailand. Kemarin itu dapat tiket promo, alhamdulillah dapat harga sekian 5 juta. Kemudian nomor 3 ada project fee. Project fee itu nanti dibayarkan ke host AIESEC yang ada di negara tujuan. Nanti itu udah include di airport pick up, kemudian global village, kemudian farewell party. Nah, itu sekitar 1.800.000. Kemudian yang keempat itu ada AIESEC registration, itu nanti dibayarkan ke home AIESEC yang ada di UKSW gitu. Itu sekitar 3.375. Itu nanti udah termasuk international health insurance. Kalau misal teman-teman udah punya dan bisa dipakai untuk bepergian ke luar negeri, itu berarti kalian nggak perlu buat gitu. Kemudian yang nomor 5 ini basic ya, kita butuh souvenir juga kalau kita ke luar negeri, karena kita harus ngasih oleh-oleh gitu kan ya ke host family, kemudian ke sekolah yang kita tuju. Nah, itu sekitar budgetnya itu 1.500.000 gitu. Nah, totalnya ada 14.175. Ini hanya estimasi pengeluaran ya, teman-teman. Jadi ini tergantung setiap individu gitu. Jadi kalau emang pengeluarannya misalnya di souvenir membengkak, nah itu bakal beda lagi gitu kan. Nah, teman-teman juga jangan khawatir. Sebagai exchange participant GV AIESEC di UKSW, kita itu sangat amat dibantu dan difasilitasi oleh UKSW. Jadi kita bisa mengajukan proposal pendanaan ke BKHI dan ke fakultas. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Untuk nominalnya itu nanti tergantung setiap proyek yang teman-teman ikuti. Tapi pokoknya 2 proposal itu ketika kita ajukan ke BKHI dan fakultas itu akan sangat amat membantu pengeluaran, untuk menghemat pengeluaran teman-teman untuk bisa pergi ke negara tujuan teman-teman untuk merasakan international work experience itu seperti apa, bekerja dengan foreigners itu seperti apa, kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan global network yang sampai saat ini pun aku sendiri merasakan dampaknya, karena aku masih berkomunikasi dengan baik dengan host family di sana, kemudian dengan guru-guru yang ada di Thailand juga gitu. Jadi nanti mungkin suatu hari kita bisa reuni misalnya, atau ada project virtual, karena kan sekarang kan gampang ya kalau mau ngadain project di luar negeri, kita tinggal bikin aja ini ruangan virtual via Zoom atau via Google Meet gitu. Kemudian untuk contoh acceptance note tadi yang udah aku tampilin di awal tadi, kan sudah dituliskan oleh AIESEC-nya itu sendiri. Outgoing fee-nya itu tadi sebesar 3 juta yang nanti dibayarkan ke home AIESEC yang home AIESEC UKSW. Kemudian project fee-nya itu sebesar 4.000 baht. Dan 4.000 baht itu tadi dikonversikan itu tadi sebesar 1.800 gitu. Nah, itu total project fee yang harus bayarkan teman-teman ketika teman-teman ikut exchange participant global volunteer AIESEC gitu. Tenang itu tidak terlalu banyak, karena kita seperti yang sudah saya katakan tadi, kita itu dibantu sama UKSW gitu. Teman-teman tinggal bikin proposal pendanaan, nanti bakal di-review sama BKHI dan fakultas. Jadi insya Allah nanti bisa membantu lah gitu. Jadi teman-teman nggak akan mengeluarkan pengeluaran sebesar yang tadi sudah saya tampilkan, seperti itu enggak. Itu nanti bakal dipotong sama bantuan dari BKHI dan fakultasnya. Itu nanti nominalnya berdasarkan proyek yang teman-teman apply gitu. Kemudian aku ada contoh international health insurance. Visa dulu. Oke. Ini adalah contoh visa non-immigrant type O. Nah, ini nanti kalau ke Thailand kita stay lebih dari 2 minggu itu kita butuh visa. Kalau emang stay-nya cuma 2 minggu ya kita nggak butuh visa, karena sesama negara ASEAN gitu. Nah, kenapa non-immigrant type O? Karena kita itu di sana itu harus jelas gitu. Kita di sana tuh ngapain? Jalan-jalan aja atau
atau kerja atau gimana. Nah, itu nanti di bawahnya itu karena ada data yang tidak boleh disebarluaskan, jadi ini crop. Jadi bawahnya itu nanti ditulis ISEC volunteer gitu. Jadi nanti ditulis sama pihak staf imigrasinya, ditulis kita itu ngapain di sana. Kemudian nanti ada selembar kertas, nanti disuruh nulis tinggalnya itu di mana, harus lengkap. Kemudian host family itu alamatnya di mana, itu harus lengkap. Kemudian host ISEC yang bertanggung jawab atas kita yang ada di sana itu siapa, dan alamatnya mana juga harus jelas. Nanti ada selembar lembar apa ya namanya, lembar approval gitulah gitu dari pihak imigrasi yang ada di Thailand gitu. Ini contohnya. Kemudian untuk mendapatkan visa ini, visa yang tadi, teman-teman juga nggak perlu khawatir karena nanti bakal dibantu oleh teman-teman dari ISEC. Di mana sih kita bisa mendapatkan visa tersebut? Kalau kemarin ini aku dibantu sama Mas Ryan dari BKHI. Terima kasih Mas Ryan, kemarin udah dibantu untuk dapat visa ini. Jadi teman nggak perlu khawatir di mana harus mendapatkan visa untuk pergi ke negara tujuan kalian. Nanti teman-teman ISEC yang akan membantu dan memandu gitu. Gitu. Next ada contoh International Health Insurance. Nah ini juga nggak perlu khawatir, teman nggak perlu khawatir. Ini akan dibantu oleh home ISEC kita. Jadi nanti teman-teman dari ISEC USB bakal bantu kita yang belum punya International Health Insurance ya. Sebenarnya kemarin aku udah punya, cuma kebetulan insurance-nya itu health insurance itu nggak bisa dipakai ke luar negeri gitu. Jadi mau nggak mau karena wajib, dan menurutku itu juga ya nggak tahu kan kita di sana kenapa kita kan nggak tahu gitu ya, daripada kena biaya yang besar di sana karena konversi rupiah di sana kan di luar negeri gitu kan kita bisa prediksi ya tiap harinya gitu. Jadi untuk preventif kita sebagai IP itu diwajibkan untuk punya International Health Insurance. Kemudian International Insurance ini akan dibantu oleh home ISEC kita untuk mendapatkan lembar health insurance ini. Kemudian ini nanti akan dikirimkan ke host ISEC yang ada di negara tujuan kalian gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman ISEC UKSW itu bakal nge-provide dan membantu teman-teman semaksimal mungkin, sedetail mungkin sampai dokumen-dokumen yang disyaratkan dari host ISEC-nya itu terpenuhi gitu. Oke, mungkin itu aja ya dari aku. Untuk Q&A session-nya aku kembalikan ke Kak Vita. Oke, terima kasih Kak Nana. Keren banget nih testimoni dari Kak Nana ya teman-teman. Jadi Kak Nana itu bisa dikatakan dia punya pengalaman ngajar mulai dari TK sampai kelas 9 itu SMP ya Kak ya? SMP itu di Thailand. Dari kelas 9, dari TK sampai kelas 9. Nah, karena Kak Nana ini mengambil SDG nomor 4, yaitu Quality Education. Dan tadi bisa dibilang Kak Nana juga nggak hanya ngajar, tapi dia juga belajar bahasa Thailand. Nah, jadi udah bisa dibayangkan banyak banget benefit yang bisa kalian dapatkan kalau misalnya ikut Global Volunteer. Gitu. Oke, sekarang kita buka sesi tanya-jawab. Kita buka Q&A session bagi kalian yang masih bingung sama produk Global Volunteer atau mau tanya-tanya lebih sama Kak Nana, ada yang masih kepo sama Kak Nana, bisa ditanyain sekarang. Jadi di sini kita dibantu sama kakak-kakak ISEC untuk mensortir pertanyaan kalian, karena sayangnya kita cuma bakal ambil 2 pertanyaan aja. Jadi kalau ada yang masih bingung bisa ketik sekarang di kolom komen apa yang ingin kalian tanyakan. Kita tunggu ya teman-teman.
Oke, sambil nunggu teman-teman pada nulis apa yang ingin ditanyakan, aku mau tanya sama Kak Nana dulu deh. Kak Nana di sana belajar bahasa Thailand kayak gimana, Kak? Contoh aja sedikit aja. Ini. Yang paling sering tak pakai itu adalah contoh classroom instruction karena aku harus ngajar anak-anak dari umur 4 sampai sekitar 12 tahun gitu ya. Jadi TK sampai SMP, maka classroom instruction itu akan sangat amat berguna untuk kita sebagai teacher volunteer di sana. Contohnya adalah ayo ngomong lebih keras gitu. Jadi louder please. Nah, karena beberapa anak di kelas kecil itu memang bahasa Inggrisnya emang belum bagus gitu ya, jadi nggak paham. Jadi aku harus belajar itu. Ini contohnya gini, dang please, kayak gitu. Dang itu adalah louder please. Jadi suaranya dibesarin dong gitu, karena Miss Nana nggak dengar gitu. Kayak gitu sih. Terus ada ini juga kayak greetings gitu kan, emang itu basic ya, kita harus belajar kayak sawadee-ha, sawadee-krap, kemudian bagaimana kita berterima kasih, kopkunka, nah kayak gitu. Kayak gitu sih yang yang basic itu yang perlu dipelajari gitu. Itu nanti bisa belajar sambil jalan ketika kita sudah sampai di sana. Tapi lebih baik juga kalau kita belajar dari sebelum berangkat gitu. Gimana? Berarti bisa dikatakan Kak Nana tuh jadi bilingual atau malah trilingual malah ya, Kak ya? Bilingual, ya betul. Terus selain bisa benefit bisa belajar bahasa Thailand, apalagi sih, Kak? Kalau aku yang aku rasain itu leadership skills improvement. Jadi lebih bisa bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan sih. Jadi ini loh, kamu dikasih job desk ini. Nah, kemudian gimana sih kamu manage tim yang sudah disiapkan untuk bisa kerja bareng sama kamu kayak gitu. Ini loh, kamu harus bisa ngatur timmu seperti ini. Contohnya seperti English Camp itu tadi, kita harus bisa manage sebuah tim untuk bisa mengadakan program event English Camp itu tadi kayak gitu. Berguna banget sih international work experience-nya, apalagi buat tambah-tambah di CV kita gitu. Benar banget. Oh iya, ini udah ada pertanyaan dari Elizabeth nih, Kak. Jadi bagaimana proses seleksi dan persyaratannya, Kak Nana? Tanyain sama Elizabeth. Seleksi dan persyaratan itu tadi kayak mungkin bisa ditampilin ya slide-nya. Cio bisa dibantu. Slide nomor 5. Slide ke-5. Ya, ini slide ke-5. Ini di sini itu ada timeline pendaftaran dan dari pendaftaran selama kegiatan kemudian sampai selesai. Nah, di program Applied ini kalian nanti bakalan diminta untuk ada project yang meminta kalian untuk bikin video perkenalan, kemudian itu nanti kalian diminta untuk menjelaskan kalian itu mau tujuan kalian tuh apa sih, kok pengen banget pengen ikut global volunteer gitu. Nah, itu nanti videonya kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga project yang mewajibkan untuk diadakan interview. Jadi interviewnya ada yang 1 kali, ada yang interviewnya 2 kali. Pertanyaan interviewnya itu basic, seperti kalian nanti kalau misal tinggal sama host family itu nyaman atau enggak, terus host family seperti apa yang kalian pengen. Misalnya kalau emang maunya yang rumah sendiri, misalnya host family-nya punya rumah 2, nah nanti kalian ditaruh di rumah sendiri gitu. Gitu boleh request seperti itu. Kemudian nanti ditanyain juga, dibolehin nggak sih sama orang tuamu untuk kamu bisa pergi ke sana? Dibolehin nggak sih kamu sama orang tuamu tinggal di rumah orang asing? Nah, seperti itu. Kemudian untuk persyaratannya, Project Isaac kemungkinan besar akan sama ya. Jadi mungkin yang disyaratkan adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu basic banget bahasa Inggris, karena kalian
nggak mungkin pakai bahasa Indonesia di negara orang gitu kan. Dan ya bagus kalau emang kalian bisa bahasa ibunya di negara tujuan kalian. Tapi kalau emang nggak bisa ya bahasa Inggris itu memang wajib gitu, di ISEC itu wajib. Kemudian kalian juga harus make sure jadwal untuk program GV ISEC ini nggak tabrakan sama jadwal kuliah kalian. Jadi misalnya dipas-pasin gitu ya. Kalau UKSC kan liburnya bulan Agustus, nah berarti berangkatnya bulan Agustus itu sampai bulan September. Nah, bulan September itu sudah masuk atau belum kuliahnya. Nah, itu harus dikonfirmasi, kemudian cek and recheck sama petugas TU di kampus di fakultas kalian masing-masing maksudnya gitu. Gitu sih. Nanti syarat yang lebih detail biar dijelasin sama Kakak Aisyah, UKSC aja nanti chat Japri. Japri, nanti kita bakal kasih kontak person di akhir. Gitu, Elizabeth, ada mau ditanyain lagi atau sudah jelas? Oke, Elizabeth udah ngomong cukup. Jadi untuk summarize semuanya, mungkin teman-teman juga pada penasaran. Jadi satu kata aja nih Kak, menurut Kak Nana pribadi, Global Volunteer di ISEC tuh worth it atau enggak? Worth it banget sih. Jadi pertama benefitnya adalah leadership-nya meningkat, kemudian global network-nya semakin meluas, kemudian international working experience-nya akan sangat berguna nantinya ditampilin di CV kalian ya. Jadi program overseas internship program, kemudian nanti ada penjelasan job description-nya, kalian ngapain aja di sana. Cross cultural understanding-nya juga sangat amat beneficial untuk kalian, karena kalian bisa belajar budaya-budaya luar, kemudian kalian juga bisa belajar bahasa-bahasa di negara tujuan kalian, karena dalam satu negara nggak mungkin hanya satu bahasa gitu kan. Ya mungkin sih, cuma ada beberapa negara yang bahasa sehari-harinya itu nggak hanya ada satu bahasa. Jadi nanti kalian bisa trilingual, malah multilingual kayak gitu. Itu Kak Vita. Oke, makasih Kak Nana. Jadi pasti worth it banget ya Kak Nana ikut Global Volunteer di ISEC ini. Oke, gitu aja karena semua pertanyaan udah dijawab, berarti kita bisa move on ke slide selanjutnya. Kak Vita, maaf nih. Itu masih ada satu lagi pertanyaan dari Jenis Kirsom Friesa. Oh iya, maaf Jenis tidak kelihatan. Jadi mungkin Kak Nana bisa langsung jawab, tempat yang kita lakuin untuk job itu terserah kita atau gimana Kak Nana? Oke, tempat untuk ngelakuin job itu nanti kalian bisa disesuaikan dengan, dikoordinasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan dengan host ISEC yang di sana. Misalnya kalian dapat di sebuah SD gitu ya, SD di Thailand. Terus kalian, kayaknya aku nggak cocok kalau harus ngajar anak-anak kecil gitu. Kalian boleh request ke host ISEC-nya. Boleh nggak aku dipindah ke, misalnya ke SMP atau ke SMA gitu. Boleh nanti disesuaikan dengan host ISEC yang ada di sana. Atau malah ada juga ini project yang nanti bakal ngajar di kayak tempat les-lesan gitu. Kita nanti ngajarnya ada anak kuliah. Nah, mungkin misalnya kalian nyamannya ngajar anak-anak yang udah dewasa nih, udah kuliah atau udah kerja. Nah, nanti kalian bisa request itu juga gitu. Itu, tetapi to be noted, kalau untuk tempat kita tinggal, mungkin Gio bisa dibantu slide ini ya, akomodasi. Untuk tempat kita tinggal itu kita nggak bisa request, bisa sih disesuaikan nanti sama mereka. Nah, ini contoh akomodasinya.
nanti itu kita dikasih kayak file Excel gitu, nanti ada beberapa contoh akomodasi. Jadi ini contoh rumah host family-nya. Jadi nanti kalau yang udah dibagi. Jadi setiap sekolah yang kita dapat udah sesuai sama kita nih. Kemudian nanti berarti tinggalnya di sini gitu. Nah, ini contoh tempat tinggalku kemarin, ini di rumah ajar kemarin. Kemudian untuk makan pagi dan malam itu nanti juga udah dikasih dari host family. Kita sebenarnya sangat amat irit ya kalau kita tinggal sama host fam. Beda dengan kita kalau kita minta tinggal di apartemen pribadi misalnya, itu akan mengeluarkan dana yang lebih lagi gitu, budgetnya pasti lebih banyak gitu ya. Kemudian untuk laundry-nya kemarin aku self service laundry karena mesin cuci di rumah house famku itu lagi rusak gitu, jadi harus nyuci sendiri. Itu sekitar 20 bed, sekitar 10.000 satu kali cuci. Nah itu satu minggu sekali gitu. Terus kemudian untuk transport sendiri, kalau kemarin aku itu free, jadi dari rumah host family ke sekolah itu aku berangkat dan pulang itu bareng sama host famku gitu. Jadi karena jam kerjanya juga sama, 25 jam per minggu, kemudian pulangnya jam 4 sore, berangkat jam 7 pagi, jadi berangkatnya bareng host fam, jadi gratis gitu. Kalau misal kalian tinggal di kalau misalnya kalian tinggal nggak di rumah sesama guru misalnya, nanti kalian akan diberikan arahan oleh host family dan host Isaac-nya kendaraan apa atau transportasi apa yang bisa kalian gunakan di sana. Misalnya ada Uber ya namanya ya kalau di ini. Atau kayak angkota gitu, kalau jalan tuh ada juga kayak gitu. Nah itu nanti akan diarahkan naik kendaraan seperti itu kalau misal sama host fam-nya gitu teman-teman untuk akomodasinya. Ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Oke, wah berarti emang banyak banget ya Kak yang akomodasinya itu. Nah, jadi karena ini kan sudah jam 10 ya. Gitu, Cinis. Jadi kita tutup aja pertanyaan kita karena ini udah sesinya habis dan waktunya udah bentar lagi akan selesai. Nah, ini langsung aja kita berangkat langsung ke Kak Vita. Silahkan. Jadi gara-gara pertanyaannya cuma 2 tok ya guys, jadi yang pertanyaannya belum dijawab atau yang mau tanya itu nggak usah sedih, nggak usah khawatir, kita sediain 3 kontak yang bisa kalian japri nanti. Ada Kak Selvia, ada Kak Sherin, sama Kak Astrid, jadi bisa di screenshot atau mau dicatat juga boleh. Aku beri waktu ya untuk catat ya. Jadi mungkin aku tahu sebenarnya pasti kalian tertarik untuk global volunteer, tapi mungkin masih ada yang diragukan. Jadi untuk menghilangkan keraguan tersebut bisa dikontak kakak-kakaknya, atau mungkin udah ada yang tertarik. Nah, jadi boleh langsung confirm ke kakaknya atau tanya lebih lanjut tentang project yang kalian minati. Gitu. Kakak-kakak ini sabar-sabar kok, jadi dengan senang hati bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Vita. Dan karena kita udah ada di penghujung acara nih, kita langsung aja melakukan photo session ya teman-teman. Karena kita mau mendokumentasikannya dan menaruh ke story. Nah, jadi aku kasih waktu 10 detik ya teman-teman. 7 detik aja buat persiapan, karena udah waktunya jam segini. Bisa open cam sama dan cantik dulu, biar muka kalian storyable gitu. Ayo, pada on cam kalau bisa. Oh iya, nggak apa-apa ya, yang nggak bisa open cam juga nggak apa-apa. Yang bisa dimohon untuk open cam ya teman-teman. Oke, nanti Kak Gio bisa dibantu untuk screenshot ya, tolong ya. Siap. Oke. Nah, ayo teman-teman. Oke, aku hitung hitungan ketiga, kita langsung foto ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke. Udah Kak Gio? Ini mau lagi atau gimana? Oh, lagi aja, sekali lagi. Ayo. Lagi ya. Tunggu sebentar. Oke, udah siap. Bisa dihitung Kak Astrid?
1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Gio. Nah, karena kita udah foto session nih, kita langsung kembali lagi ke Kak Kavita. Silahkan Kak Kavita. Oke, sambil nunggu present dari Kak Gio lagi. Nah, ada kelihatan. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman. Udah selesai malah. Tapi sebelum berakhir, saya mau minta tolong sama teman-teman untuk mengisi link evaluasi. Linknya akan di-share di mana, Kak Astrid? Oke, jadi untuk link evaluasi itu akan dikirim ke grup ya teman-teman yang udah kalian join itu ya, info session ya. Nanti akan dikirim oleh panitia lain. Dan kalau kalian yang dengan sukarelawan mengisi link tersebut itu akan sangat berguna bagi kita ya teman-teman untuk bisa mengimprove webinar kita di besok-besok. Oke, begitu Kak Kavita. Oke, makasih Kak Astrid. Jadi teman-teman bisa langsung buka WA sekarang dan isi link evaluasinya. Gitu, makasih ya yang udah mau ngisi. Jadi gitu aja teman-teman, kami dari ISEC ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas waktunya. Terima kasih udah bersedia meluangkan sore harinya bersama kami. Semoga apa yang disampaikan sama Kak Nana tadi, sama Kak Astrid Putri, ataupun saya dapat bermanfaat bagi teman-teman selanjutnya, teman-teman ke depannya. Ya, gitu. Oke, terima kasih teman-teman dimanapun kalian berada. Stay safe. Jadi, goodbye, God bless ya. Terima kasih. Waalaikumsalam guys, sudah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih.